ketika dia ingin menuliskan kata-kata nasihat, kata-kata mutiara, dia kebingungan. Ucapan siapa yang perlu saya jadikan status hari ini? Padahal ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sebaik-baik kata mutiara, sebaik-baik kutipan nasihat. Seakan-akan sebagian orang itu, kalau yang dia tuliskan itu bukan ucapan yang asing, ucapan yang jarang terdengar, itu belum dikatakan faedah. Sehingga sebagian mereka, iyadzan billah, rela menukilkan tokoh-tokoh ucapan para tokoh kafir atau tokoh-tokoh filsafat sebagai kutipan kata mutiara. Ini keliru. Lihat Imam Al-Bukhari, hampir semua judul bab yang kita lewati selama ini, sekarang bab ke-9, semuanya adalah potongan-potongan hadis. Ya, antum bingung menulis status WA hari ini ucapan mutiara apa yang saya tulis? Ambil satu hadis dalam Al-Arba'in, tulis, terjemahkan, selesai. Ringan. Sahabatnya jelas, riwayatnya jelas. Ngapain susah-susah merangkaikan kata ini, kata itu? Nggak akan mungkin antum mengalahkan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam mengeluarkan kata-kata mutiara. Atau sebagian mereka saking bingungnya akhirnya menukilkan ucapan-ucapan orang kafir. Ucapan seorang ateis pun ia jadikan sebagai kutipan dan kata mutiara, kemudian dia sebarluaskan di media sosial. Ya akhi, Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW atau ucapan ulama salaf atau kesimpulan dari ucapan atau faedah dari mereka tidak layak untuk dijadikan sebagai kata-kata nasihat, kata-kata mutiara dan kutipan-kutipan indah untuk kita sebarluaskan.